Pemirsa, Irfan Hakim dan Fatin Shidqia menyambut Hari Raya Idul Adha 1434 Hijriah dengan penuh sukacita dan rasa syukur. Fatin bersyukur karena tahun ini bisa berkurban dengan uang dari hasil keringat sendiri untuk pertama kalinya. Tapi lain lagi dengan Irfan Hakim, pemirsa. Juri Aku Princess ini sempat tidak menyadari loh kalau hari ulang tahun yang ke-38 ini ternyata bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Pohon kayu tahunnya rimbun, lebat bunganya. Bintang baru di jagat musik Indonesia Fatin Shidqia menyambut datangnya Hari Raya Idul Adha 1434 Hijriah dengan sangat antusias dan penuh rasa syukur. Fatin memang pantas bersyukur atas kemurahan Tuhan yang menyirami kehidupannya sepanjang tahun ini. Bayangkan saja, dari bukan siapa-siapa, Fatin kini telah menjelma menjadi seorang bintang seusai menjuarai ajang X Factor Indonesia. Kehidupan Fatin terutama secara materi jelas berubah drastis. Tahun lalu ia tak berkurban karena belum punya penghasilan sendiri. Namun tahun ini Fatin untuk pertama kalinya berkurban dari hasil keringatnya sendiri. Dulu paling kurban karena keluarga besar gitu gabungan kan. Sekarang aku bisa kurban atas nama keluargaku sendiri, keluarga kecilku sendiri, terus bisa kurban di sekolah, jadi bangga sih mama. Tahun ini Fatin Shidqia berkurban 2 ekor kambing yang semuanya sudah diurus oleh keluarganya. Dengan rezeki yang berlimpah di sepanjang tahun, tentu bukan hal yang berat bagi Fatin untuk berkurban 2 ekor kambing. Fatin seakan tak mau berhenti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah melimpah yang terus diterimanya. Bersyukur sih, kayak tahun ini dapat berkah banyak banget daripada tahun lalu. Tahun lalu tuh cuman ke sekolah terus ngeliatin kurban itu terus gondok sendiri terus pulang. Nah, kalau tahun ini alhamdulillah bisa kurban di sekolah sama di rumah bareng Fatin Shidqia juga, jadi kayak ngerasa tahun ini dikasih berkat tuh banyak banget. Tahun lalu Fatin hanya merayakan Hari Raya Idul Adha bersama keluarganya. Sekarang ia punya keluarga baru yaitu Fatinistik, sebutan untuk para penggemar Fatin. Jadi tahun ini ia tidak hanya merayakan Hari Raya Idul Adha bersama keluarganya saja, tapi juga bersama keluarga barunya Fatinistik. Iya, besok jadi aku pengen rencananya ngumpul sama Fatinistik, terus habis itu kayak sholat gitu, pokoknya sholat terus ngumpul sama Fatinistik, terus paling sama keluarga sih, pokoknya free besok. Idul Adha tahun ini menjadi momen khusus bagi Fatin Shidqia untuk bersyukur karena ia merasa Tuhan telah melimpahkan berkat yang luar biasa besar kepadanya. Irfan sebenarnya tak perlu menunggu tanggal khusus untuk melakukan ibadah haji. Justru di saat usia masih muda dan secara finansial mampu pula, maka sudah semestinya ia berencana untuk melaksanakan ibadah haji. Menurut Ustadz Al-Habsyi, Idul Adha mengingatkan semua orang untuk rela berkurban untuk Tuhan dan sesama, dan juga pergi berhaji. Sayangnya orang kebanyakan baru berpikir untuk melaksanakan ibadah haji ketika usianya sudah mulai uzur. Kesalahan di negeri ini saya melihat orang-orang kita itu demennya kalau pergi haji itu tua-tua. Hajinya nunggu tua, ntar kalau udah tua, kalau muda mah puas-puasin dulu. Padahal haji itu bukan cuma jihad harta, tapi di situ dituntut juga sebuah tenaga, karena ada jihad tenaga fisik loh. Dari Arafah, Musdalifah, bagaimana Arafah itu kita digambarkan seperti padang mahsyar, Musdalifah jutaan umat, kita dilatih kesabaran, Mina, lempar jumroh, itu butuh tenaga yang sangat luar biasa. Jangan sampai nanti udah tua-tua baru mau pergi haji, ketika di sana uzur. Orang yang berani berkorban berarti dia cinta kepada Allah, betul kan? Kalau orang sudah kena virus cinta, maka apapun sanggup dia korbankan untuk sosok yang dia cintai. Jangankan harta, nyawa aja siap. Halo, aku Fatin, aku mau ucapin selamat Hari Raya Idul Adha buat semuanya yang ngerayain. Semoga Idul Adha kali ini jadi berkah buat kalian semua. Terima kasih. Pemirsa, sosok Evan Dimas kini sudah menjelma menjadi pahlawan lapangan hijau Indonesia. Kapten timnas usia di bawah 19 tahun itu benar-benar membuat rakyat Indonesia jatuh hati lewat permainan olah bolanya yang taktis, tendangan mematikannya, serta nafasnya yang bak nafas kuda. Ya, padahal secara fisik, Evan ini terbilang mungil untuk ukuran pemain sepak bola. Ya, walaupun sudah berstatus sebagai bintang lapangan hijau, namun Evan tetaplah Evan, yang sederhana, yang berasal dari keluarga yang sederhana pula.
Pecinta sepak bola tanah air seolah dibuat terkesima dengan sosok pemain timnas Indonesia U19 Evan Dimas. Pemuda asal Surabaya tersebut menjadi idola baru di lapangan hijau. Tampil cemerlang bersama skuad Garuda Jaya U19, Evan mampu membawa Indonesia menjuarai Piala AFF dan lolos ke putaran final Piala Asia U19 di Myanmar. Perasaan seneng, bangga juga sama warga Indonesia, sama teman-teman, sama pelatih, sama keluarga yang selalu mendukung. Ya, sangat puas. Lantas siapakah sosok Evan Dimas sesungguhnya? Evan Dimas adalah pemuda kelahiran Surabaya, Jawa Timur dari pasangan Condro Permono dan Ana. Ia lahir pada 13 Maret 1995 silam dengan nama lengkap Evan Dimas Darmono. Berkat kemampuan dan visi bermainnya yang bagus, karir Evan di dunia persepak bolaan tanah air pun terus melejit. Kemampuannya yang mumpuni dalam mengolah si kulit bundar juga telah membawa Evan terpilih sebagai satu dari 100 anak yang beruntung yang pernah merasakan tangan dingin mantan pelatih Barcelona Pep Guardiola. Dan Sabtu 12 Oktober 2013, Evan bersama timnya berhasil melumpuhkan Korea Selatan yang merupakan juara bertahan sekaligus pengoleksi gelar terbanyak Piala Asia U19, yakni 12 kali juara. Ya, perasaan pastinya sangat senang. Apalagi ini tuan rumah bisa menang lawan Korea Selatan yang juara bertahan. Evan Dimas sendiri adalah sosok remaja yang dikenal gila bola. Bahkan hampir setiap hari ia tak pernah lepas dari bermain bola. Kemenangannya bersama tim Merah Putih saat melawan Korea Selatan tidak hanya menjadi kebanggaan bangsa, namun juga keluarganya yang tinggal di Surabaya, Jawa Timur. Orang tua serta keluarga besar Evan yang tinggal di Desa Ngemplak, Kecamatan Sambikerep, Surabaya, ikut bersorak dengan keberhasilan Evan yang mampu memberikan prestasi terbaik. Bahagia sekali. Tidak terbayangkan kalau Evan bisa membahagiakan kedua orang tua dan juga bisa membanggakan keluarga dan negara ini tidak terbayangkan, Mas. Bahagianya tidak terbayangkan. Dan beginilah sambutan warga di kampung halamannya usai pertandingan melawan Korea Selatan Sabtu 12 Oktober lalu. Evan disambut layaknya seorang pahlawan yang baru saja kembali dari medan pertempuran. Meski demikian, Evan tetaplah Evan. Ia tak lantas menjadi jumawa. Di sela-sela waktu liburnya, Evan tetap melakukan latihan ringan sekedar untuk melemaskan otot-otot kaki. Pemirsa, semoga Anda puas dan bisa mengambil hikmah dari berbagai kisah selebriti yang kami sajikan tadi ya. Saksikan terus Gospot setiap hari dari Senin sampai dengan Jumat kami hadir pukul 6. Sedangkan Sabtu dan Minggu kami hadir lebih awal, yakni pukul 5.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tentu saja hanya di RCTI, kebanggaan bersama milik bangsa. Namun sebelum berpisah, saya Intan Nitya Sastra mewakili redaksi Gospot mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1434 Hijriah. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Denganmu ku rasakan indahnya dunia selamanya. Denganmu ku akui semua itu.